Akhirnya, kini datang kembali. Prim, Classic Cake and Cookies. Jagonya hangatkan suasana bersama maupun sendiri dengan rasa nikmatnya yang langsung turun ke hati. Prim, juara di rasa, juara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi di Poci Podcast Cimensa di episode 3 dengan saya Salma Nur Hidayah. Kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Di sini ada guru yang luar biasa amazing dengan Ibu Fadilah. Apa kabar Ibu Fadilah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya Bu Fadilah? Untuk puasa yang kelima ini ya, Iya betul. Ya, alhamdulillah tidak ada rintangan dan halangan ya. Bagaimana Bu Salma? Oh saya alhamdulillah tentunya baik ya Bu Fadilah ya. Oh ya. Di bulan Ramadan ini ya Bu Fadilah kita ngobrol sedikit ya, berbincang-bincang. Nah, mau menanyakan nih, kita sharing aja ya di sini. Untuk kiat-kiat di bulan Ramadan supaya lebih penuh makna, khususnya untuk anak-anak kita nih. Nah, gimana tuh Bu Fadilah? Untuk anak-anak kita ya pastinya agar Ramadan ini tidak dilewatkan dengan begitu saja, apalagi bulan Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam karena datangnya cuma 1 tahun sekali itu. Ya, Tidak mungkin kita sekarang bertemu Ramadan dan wallahu alam kita tahun depan apakah bertemu atau tidak gitu. Karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan, banyak pahala dan bulan penuh ampunan gitu. Jadi tadi nyambung ke pertanyaan bagaimana agar Ramadannya penuh makna khusus untuk remaja ya. Remaja betul, kaum milenial kita ya. sebutnya sekarang Milenial ya, lebih penuh makna ya, populer. tidak sia-sia gitu. Iya betul. Yang pertama yang sering dilewatkan oleh anak-anak itu belum adanya niat yang sungguh-sungguh gitu. Kalau kita sudah menyiapkan niat untuk menyambut Ramadan atau menjalani Ramadan, niat dengan sungguh-sungguh menjalankan Ramadan dengan sebaik mungkin, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kita lah ini berarti intinya tajdidunnya gitu, memperbarui niat lagi agar Ramadannya berjalan dengan baik. Niatnya untuk apa? Atau membuat planning. Ya, 30 hari ke depan mau apa aja. Niatnya untuk apa? Atau membuat planning. Ya, 30 hari ke depan mau apa aja yang dilakukan kegiatannya gitu. Ya. Oh iya, dari niat yang pertama betul. Kemudian ada lagi Bu? Dengan niat yang sungguh-sungguh pastinya Bu ya, tajdidun niat, memperbarui lagi niatnya. Yang kedua pastinya itu kita harus mempersiapkan pengetahuan seputar Ramadan gitu. Apa aja sih pengetahuannya? Yang pertama gitu kita memperbarui mengupgrade lagi pengetahuan seputar keutamaan Ramadan. Ada apa aja di Ramadan? Itu keutamaan Ramadan gali lagi gitu. Kalau anak-anak misalnya kan kalau seumuran kelas 3 SMP khususnya bersama ya kelas 9 ya betul. Kalau dulu kita sering mengaji itu ketika sudah menginjak usia SMP biasanya suka malu mengaji di madrasah Iya karena sudah langka ya. Survei membuktikan, bukan saya omong kosong ya Bu Salma. Ketika betul. saya masuk kelas ditanya siapa di sini yang masih ngaji, ternyata yang ngaji itu hanya beberapa orang. Karena terbentur oleh umur yang menurut mereka sudah waktunya pensiun kalau SMP kelas 3 itu yang sangat disayangkan karena mengaji itu harusnya tidak kenal umur ya. Mau usia berapapun ya karena terus belajar untuk mengaji. Kalau istilahnya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Itu karena kalau kita beribadah tapi tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai dasar ilmu, bisa jadi mubazir, sia-sia gitu. Tidak ada yang didapat dan juga
bisa jadi nanti kita tidak berefek kepada kan ilmu tuh dari sini, dari pikiran turun ke hati, nanti hati, turunnya betul. tuh ke perilaku dan akhlak. Pastinya itu pentingnya ilmu. Tapi gini, ada orang yang berilmu tapi membelakangi adab gitu. Membelakangi adab Iya. gitu ya. Tapi seharusnya sih ya ilmu penting, adab penting, tapi adab yang paling utama gitu. Tapi anak-anak sering mengabaikan yang namanya adab. Itu yang pertama. Yang tadi mengupgrade lagi ilmu seputar Ramadan, keutamaan Ramadan, apa yang ada di dalamnya gitu. Masya Allah. Agar Ramadannya bermakna dengan ilmu yang bermanfaat gitu. gitu ya. Iya, harus didasari oleh ilmu Ya, dulu ya, ya. Bu ya. Jangan malu buat ngaji meskipun kita berapa umurnya udah tua sekalipun. Kalau yang namanya majelis ilmu kita harus tetap jalan gitu, insya Allah ya bersama kita juga. Ya. Iya, masih belajar ya, sama-sama belajar sama-sama kita juga, belajar. betul. Iya. Kemudian nih Bu Fadilah, di anak-anak kita nih ya kebetulan sudah mulai memasuki sekolah di bulan Ramadan Ya. ini ya. Nah, di hari pertama kemarin sekolah tuh kan banyak anak yang terlambat Ya. datang ke sekolah Ya. ya. Nah, ketika ditanya mereka tuh kesiangan. Ya. Nah, gimana nih manajemen Ya, kedisiplinan anak gitu pada bulan Ramadan ini? Agar waktunya itu semakin bermanfaat dan termanage ya Bu Salma. Ya, betul. Karena kalau diingat gitu, saya jadi teringat surat Al-Asr ya, yang Al-Asr itu ya, demi waktu. Demi waktu gitu. ya, betul. Kan kalau kita bahas sedikit ya Bu Salma, maaf kalau salah gitu. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian gitu. Ila kecuali mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran gitu. Dalam waktu Islam itu sangat mengutamakan gitu. Apalagi masalah waktu dalam beribadah. Apalagi ini bulan Ramadan. Iya. Sayang banget kalau Ramadan kita lewati dengan begitu saja. Apalagi Saja kalau ya. anak-anak biasanya gini, terlambat karena sahur nih. Ya, Sudah jadi sahur, alasan ya, itu. tidur Ya. lagi. Nah, Tidur lagi sampai yang paling miris itu banyak yang terlewat sholat subuh gitu. Ya sebelum kebahas ke manajemen waktu ya, Ya, saya ya. singgung dulu sedikit bersama iya yang boleh tadi. silakan Bu Fadilah. Yang sering mereka utamakan ketika bulan Ramadan, yang penting puasa gitu. Yang penting puasa saya tamat. Ya, mindsetnya mereka itu hanya menahan lapar dan haus ya. Menahan lapar dan Hanya haus. itu saja Ya. ya yang Tapi mereka banyak tadi lakukan. kejadiannya yang kesiangan, termasuk melewati yang namanya sholat subuh. Saya sering menanya juga kepada anak-anak, menanyakan gitu, Cung di sini yang terlewat sholat subuh hampir setengahnya, atau beberapa yang sholat cuma beberapa orang saja dapat dihitung oleh jari. Padahal ketika kita melaksanakan puasa, tapi kita tidak melaksanakan sholat ya bersama, itu mungkin ya tidak mendapatkan pahala gitu. Ibaratnya gini, pengibaratan dulu ya kalau secara logikanya gitu Ya. ya. Pengibaratan gini, sholat itu saya ibaratkan angka 1 bersama. Angka 1 puasa itu angka 0. Kan 0. 1 dan 0 kalau digabung jadi berapa? 10. Jadi 10. Kita tambah lagi dengan sedekah. Gini kita contohkan lagi biar nggak pusing. Ada anak A yang namanya itu kita contohkan namanya Adam. Ya, ada Adam, anak yang bernama Adam. Dia rajin puasa ketika di bulan puasa. Ya. Dia rajin juga sedekah. Oh iya ya. Rajin juga sedekah. Terus dia rajin juga baca Qur'annya. Karena tuntutan orang tuanya. Tapi sering yang dia lewati adalah sholatnya. Coba ya kita hitung-hitungan dulu. Misalnya kita Iya. flashback hitung-hitungan. Boleh ya. Tadi sholatnya 1. Andai kata Adam ini rajin sholat, dia tambah 1. Tambah 1. Dia tambah puasa berapa? 10. Tambah lagi nolnya 1 karena dia puasa, karena dia sedekah berarti 100. Tambah lagi baca Quran 1000. tambah lagi hormat kepada orang tuanya 10.000 sampai 100 juta pahala dan sebagainya. Iya betul. Tapi di cerita kedua, Adam ini sering melewati amalan-amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan, tapi tertinggal sholatnya. Angka 1-nya saya
buang jadi hanya berapa? sholatnya yang tertinggal jadi 0 Bu Semuanya Fadila. ada Iya, nilainya tidak? tidak ada. Sama juga seperti itu, pengibaratannya seperti itu ya Iya, gitu. gitu. Kalau kita melaksanakan ibadah kebaikan apalagi puasa tapi tertinggal sholat yang Tertinggal satu, sholat. maka habis Iya. pahalanya. Justru sholat itu yang wajib ya, yang harus Justru didahulukan sholat yang ya. harus didahulukan. Mereka sering mengabaikan itu semua, tapi tidak banyak sih, tapi ada gitu. Iya, Tapi mungkin. itu yang harus kita rubah mindset anak-anak agar tetap mengutamakan yang namanya sholat. Sholat. Karena Ya. sholat itu kan sholatu imaduddin ya, sholat itu adalah tiang agama. Kebayangkan Iya, kalau dalam suatu bangunan terus nggak ada tiangnya, bagaimana kira-kira ya? tidak akan jadi ya, roboh Bahkan ya, roboh. roboh. Betul. Itu ruginya. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana terus memanage waktu biar berkualitas, tidak kesian apalagi di bulan Ramadan. Kita contoh ala Rasul gitu. Kalau Rasulullah setelah sholat Isya, tapi setelahnya tidak ada urusan lagi, beliau langsung tidur dan bangun lagi ketika waktu tahajud di sepertiga malam gitu. Jadi kebanyakan anak-anak yang sering saya tanyakan kenapa ada yang kesiangan, kan saya suka ngobrol. Kenapa kesiangan? Yang pertama susah tidur Bu. Yang kedua karena ramai main game. Nah, salah satu faktor utamanya. Salah satu faktor utama yang sudah merasuk ke dalam jiwa anak-anak ya. Ngabuburitnya itu dengan game atau menghabiskan waktu malamnya dengan game. Padahal waktu malam itu untuk istirahat ya, dan membawa waktu anak-anak itu terus aja game. Ketika belajar sekalipun mereka guru ngejelasin nih, saya alami sendiri Bu Salma, apakah Bu Salma mengalami tidak? Iya, saya alami di kelas ya, betul. Terkadang suka sakit hati ya, tapi ya gimana lagi ya, gitu. Ketika menjelaskan asik game sampai larut malam itu lupa. Jangankan ketika menjelaskan Bu Fadilah, ketika kita memasuki ruangan kelas saja sudah itu yang bermain game ya. Iya, sudah balik lagi tadi kepada adab. Iya. Nah, manajemen waktu ya tadi. Kurangi yang namanya itu main game. Yang kedua, bergadang harus dikurangi. Kan kalau kata Roma Ira Mama apa senanya teh? Bergadang jangan bergadang kalau tidak ada artinya. Tapi kalau misalnya gini, kita mengharuskan untuk bergadang. Misal kelas 3 itu sekarang itu akan dihadapkan dengan yang namanya ujian praktek, misalnya praktek ujian sekolah ya. Untuk mempersiapkan ujian praktek besoknya, misalnya dia mempersiapkan dari setelah sholat Isya, setelah sholat tarawih, dia mutolaah atau mengulangi lagi ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh gurunya waktu siangnya gitu. Dia menghafal terus untuk mempersiapkan diri untuk praktek besok. Sampai misal menghafalnya atau mempersiapkan dirinya sampai jam 11 itu sudah termasuk bergadang ya. Itu bergadang yang ada manfaatnya. Betul. Tapi dia sudah mengazamkan dalam hatinya, ketika saya sudah belajar, saya akan bangun tahajud. Karena gini, kerasa sendiri. Kalau misalnya kita mempunyai niat baik, gitu, misal kita mau tahajud nih, tapi kita suka kesiangan. Kalau kita sudah mempunyai niat yang ada dalam hati udah sungguh-sungguh, ya Allah bangunin saya nanti tahajud, insya Allah nanti dengan digigit nyamuk lah, dengan mau ke kamar kecil lah, pasti gitu, ada gitu ya, selalu ya, pasti ada wasilah Allah untuk membangunkan kita. Betul. Kalau sudah diniatkan dari hati, pasti Allah pun akan membangunkan ya. Gitu. Itu sih yang paling sering. Berarti tadi kembali lagi kepada jangan bergadang kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada yang diharuskan untuk kita bergadang. Dan yang kedua, untuk laki-laki khususnya yang bersama, dikurangi untuk main gamenya. Sayang gitu ya kalau malam-malam Ramadan kita isi dengan anak-anak itu isi dengan bergadang. Karena apalagi ada bersama kabar baiknya, di Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Iya, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya setelah saya lihat dari beberapa sumber, hitungan 1000 bulan itu kalau ditahunkan, kalau manusia normal itu hidupnya itu rata-rata rentannya 60-70. Ternyata hitungan 1000 bulan itu katanya 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kedapatan nih kerejekian nih dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Gitu. Adanya di
malam ganjil kalau Malam menurut ganjil, pendapat ya. para ulama seperti itu. Adanya malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Jadi ya. misalnya gini, jangan sampai gini juga. 20 hari awalnya leha-leha. Nanti 30 hari terakhir atau 10 hari Ya. 10 hari 10 terakhir hari baru disebut. baru Jangan tidak dikebut boleh. seperti itu. Harusnya ya dari awal saja, Dari ya, awal. dari awal. Iya, ya. dari awal. Betul. Karena gini, ketika ada orang yang terkena oleh Lailatul Qadar, bisa kerezekiannya dapat Lailatul Qadar, bisa dibedakan setelah Ramadan. Misal yang dirasakannya gitu. yang dirasakan dan orang lain yang melihatnya. Oh, gitu ya. Ya, misalnya gini. Di tahun ini anak itu seperti ini. Akhlak dan perilakunya. Sebelum Ramadan. Ya, sebelum Iya. beda. Tapi setelah Ramadan, Iya. karena mungkin dia dapat Lailatul Qadar, Iya. dia jadi berubah drastis. Prestis. Dari asalnya soleh banget. Iya. Gitu. Dari asalnya sholat fardunya aja sekarang sama sholat rawatib. Ya. Terlihat lah gitu dari auranya juga mungkin berbeda. Tapi Bisa juga wallahualam mungkin ya, Mhm. jika ada yang ingin dicapai Mm-mm. kemungkinan ya. Nah, setelah Iya. mendapatkan Lailatul Qadar, baru itu tercapai keinginannya. Tapi wallahualam sih cuman hanya Allah yang tahu, dan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hak Allah. Iya. Jadi kita Kembali lagi ya, kepada Allah ya. kalau dihitung ya amal-amalan ibadah kita kan nggak tahu ya apa bisa dapat Lailatul Qadar apa tidak gitu. Ya jangan aku juga kepedean juga ya gitu, takutnya saya sih rajin ibadah gitu, semoga dapat Lailatul Qadar, jangan gitu juga. Bukan berarti ya Bukan dengan berarti. kita yang rajin Iya. beribadah gitu. Intinya ginilah, harus luruskan dulu niatnya karena Allah, bersihkan dulu niatnya Dari gitu. niat, betul ya. Bersihkan niatnya dulu gitu. Oh begitu ya, Iya. Fadilah, dari niat. Kemudian yang penting kita berlomba-lomba saja ya, Mm-mm. berlomba-lomba untuk kebaikan di bulan Iya. Ramadan ini, amalan-amalannya. Iya. Nah kemudian nih Fadilah, untuk mengisi kekosongan waktu ketika di jam istirahat ya anak-anak. Nah kan kalau bukan bulan Ramadan, anak-anak tuh biasa jajan ke kantin jajan, ya, bermain bola Atau mejeng-mejeng kelas lain ya Bu Salma iya ya kalau misalkan bukan bulan Ramadan. Nah sekarang kan di bulan Ramadan nih, sedangkan waktu istirahat tuh tetap ya ada istirahat ke-1, istirahat kedua. Nah untuk mengisi waktu istirahat itu untuk supaya bermanfaat, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk anak-anak? Kembali lagi tadi ke yang pertanyaan awal ya, yang ada yang dinamakan dengan mengupgrade pengetahuan gitu. Salah satunya di situ tadi ada planning ya, harus memplanning kita mau ngapain aja nih di Ramadan. Salah satunya kalau untuk lebih bermanfaat, kita buat waktu istirahat gitu anak-anak ya, menjadi waktu istirahat yang bermanfaat dengan one day one juice. Bisa aja one day one juice itu dengan biasanya kan 1 juz itu biasanya kalau dalam segi bacaan bisa aja 1 jam selesai. Tapi kan kalau anak-anak bisa menyelesaikannya di sekolah itu luar biasa. Anak yang jarang gitu misalnya. Jarang sekali ya. Tapi semoga bisa gitu ya anak-anak di sini juga mengisi waktu istirahatnya ya tidak dengan game lagi, tapi dengan membuka ada Bu Fadilah loh anak-anak kita yang seperti itu ya. Tapi kan suka malu anak-anak kalau langsung bawa mushaf ya. Tapi ya kalau gitu nggak apa-apa, untuk menjaga diri dari dia mungkin ya, atau apa gitu. Boleh mendownload, kan sekarang banyak ya Quran digital bersama ya. Iya betul. Mendownload itu, jadi di situ nanti ditandai ini hari ini aku baca surat lebih apa. praktis lagi mungkin ya. Gitu. Salah satunya diisi dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Oke. Gitu. Oh iya. Ya, itu. Dan juga ini biasanya anak-anak itu suka main-main ke kelas atau ngobrol-ngobrol nggak guna lah gitu ya. Atau sampai banyak juga anak juga yang suka ngegosip ternyata bersama. Waduh, sering curhat ke saya. masih ada di bulan Ramadan Bu Fadilah? Iya, Bu, ini gini, Bu, ini gini. Ini curhat itu ya. Curhat. Itu kan salah satunya ada juga menjelekan temannya. Saya juga bingung kalau bulan Ramadan jawabnya seperti apa. Takutnya saya juga lebih pro ke sini, pro ke sana gitu. Provokasi. Iya, jadi kan pentingnya tadi watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Ketika ada teman yang curhat, kalau bisa ya anak-anak ya, kalau bisa kalau ada teman yang curhat, gimana sih si ini kok gini ke aku, tak kalau bisa watawasau bil haq, ingatkan dalam kebenaran. Misalnya
saya nih dideketin sama si A misalnya, cuman si A itu pengen memanfaatin saya aja, misalnya curhatnya ke teman yang satunya. Jangan malah manas-manasin udah weh tinggalin aja, atau nanti sama saya misalnya dipegat, biasanya suka gitu ya. Nah kita diarahkan ya, atau sobnya juga ini mengingatkan dalam kebenaran kesabaran, baiknya lebih baik gini. Jadi lebih tertata gitu, lebih tertata dengan kebaikan di dalamnya. Ngobrolnya juga gitu. Diselesaikan dengan baik-baik juga ya, tidak jangan sampai manas-manasin. Iya betul. Apalagi sampai bertengkar, memperkeruh suasana sampai bertaruh fisik ya, bisa gelut ya. Astagfirullahaladzim gitu. Tidak ada di sini. Tidak ada di luar gitu. itu. Alhamdulillah anak-anak kita sejauh ini baik ya. Ya, terus ada lagi Bu Fadilah? Selain sama satu lagi yang tadi tentang manajemen waktu, saya lupa. Kan tadi bergadang, ditinggalkan, terus apalagi tadi main game ya, ditinggalkan juga. Kita juga atau anak-anak itu, khususnya ibu juga ya, kalau bisa itu di waktu Ramadan itu tidak dijadikan alasan untuk kebanyakan tidur bersama. Biasanya kan betul. Biasanya gini, kalau Ramadan itu kita sudah dalihnya capek, lemas, tidur, udah tidur bangun lagi, meskipun tidur juga mendapatkan pahala gitu ya di bulan Ramadan. Katanya gini, kenapa kamu tidur terus? Contoh ke adik saya, yang tidur juga kalau orang dapat puasa, yang tidur itu dapat pahala gitu. Padahal itu kalau diteliti ya, menurut Ustadz Adi Hidayat itu hadisnya dhaif. Bahkan itu hadisnya itu tertolak, tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Gitu. Karena puasa itu waktunya untuk memperbanyak amal, bukan memperbanyak tidur. Rasulullah pun sedikit tidurnya, kalau kita sedikit tidur. Iya, betul. Yang suka dibalik-balikan. Sedikit tidur. Nah, gitu untuk mempersedikitlah tidurnya gitu. Boleh tidur, asal tidurnya jangan kebanyakan gitu. Sayang-sayang nih hanya untuk istirahat cukup lah gitu ya. Lebih baik dipakai untuk mengaji atau membaca buku gitu ya. Lebih bermanfaat lagi ya. Boleh tidur tapi ya dibatasi waktu tidurnya. Jangan sampai kebablasan lah gitu ya. Kan anak-anak mah kalau tidur biasanya ya suka nggak ingat waktu biasanya. Bangun-bangun nanti ketika maghrib gitu. Sholat asyarnya terlewat. Tidurnya zuhur, bangunnya pas maghrib. Itu banyak. Katanya ngabuburitnya tidur gitu. Betul, karena tadi ada anak yang mengatakan, Bu pulang katanya. Emang mau apa? Mau tidur Bu, lemes. Nah, betul itu sudah ada gambarannya ya. Iya gitu. Tapi itu terasa sih bersama sebenarnya waktu saya usia SMP seperti itu juga mengalami gitu. Kayak itu karena sekarang karena udah mencari-cari tahu ilmunya seperti apa, insya Allah bisa berubah sedikit-sedikit. Nah, itulah perlunya tadi mengupgrade ilmu ya, Fadilah, itu sangat penting. Betul gitu. Jadi jangan nggak sia-sia waktunya gitu. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang tadi Bu Fadilah katakan sangat luar biasa sekali ya, ilmu dari Bu Fadilah itu luar biasa. Kemudian tadi Bu Fadilah mengatakan bahwa selama bulan Ramadan tuh luruskan dulu niat ya Bu Fadilah ya. Jadi niat memperbarui niat. Niat, kemudian upgrade ilmu, dan untuk memanajemen waktu, dikurangi bergadangnya, bermain gamenya untuk anak-anak kita di sini ya. Baik, Fadilah, ngomong-ngomong sudah batal belum puasanya? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Belum ada tamu yang datang, belum ada tamu yang tidak diundang gitu ya. Bulan puasa hari kelima ya ini ya Bu Fadilah. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, semoga Bu Fadilah lancar terus ya, sehat-sehat ya Bu Salma gimana? Ada yang sudah batal? Belum saya. Alhamdulillah masih bertahan ya. Tapi ya galaunya perempuan itu ketika ada tamu yang tidak diundang tiba-tiba datang di saat waktu yang tidak tepat, misal 5:30 datang. Tapi itu sudah mau gimana lagi ya Bu Fadilah ya, mau tidak mau bisa menerima gitu. Betul, itu keistimewaan salah satunya ya, keistimewaan para perempuan gitu.
Ya, baik, cukup saja ya Bu Fadilah. Ya, terima kasih untuk berbagi ilmunya. Ya, sharing aja Ya, kita gitu sharing aja. Ya. Berbagi ilmunya pada episode kali ini. Berarti episode kali ini yaitu temanya tentang kiat-kiat di bulan Ramadan supaya Khususnya untuk khusus untuk anak-anak kita di sekolah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau pengucapan. Bu Fadilah ya, semoga Bu Fadilah sehat selalu. Amin. Begitu juga Bu Salma. Iya, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.